nama saya Ahmad Lutfianto dari program studi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait agroindustri. Yuk ikut saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris dan klaster pembangunan ekonomi di Indonesia telah berkembang. Di antaranya Sumatera menjadi pusat pengembangan pembangunan sawit, kayu dan juga buah-buahan. Di Jawa ada industri pengolahan bahan. Selanjutnya di Bali dan Nusa Tenggara merupakan gerbang pariwisata Indonesia, dan juga Kalimantan merupakan pusat sawit dan juga tambang di Indonesia. Selanjutnya untuk wilayah perkebunan dan migas ada di daerah Sulawesi, Papua dan Maluku merupakan pusat perikanan dan juga pengembangan pangan. Nelson Mandela pernah berkata bahwasanya pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka dari itu, kita sebagai pemuda Indonesia jika ingin memajukan Indonesia, mari majukan di bidang agro lah kita dapat maju, karena Indonesia telah memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Kita kelola dan kita kembangkan. Adapun pilar-pilar dalam bidang ilmu agro industri teknologi, yang pertama adalah rekayasa, di mana rekayasa mempelajari rekayasa bahan di dalam agroindustri. Yang kedua adalah teknologi, di mana kita bisa berinovasi mengembangkan peranan teknologi dalam bidang agroindustri. Yang ketiga ada manajemen industri, di mana prinsip-prinsip industri yang harus kita tanamkan di bidang pengelolaan bahan agro. Lalu apa itu agroindustri? Agroindustri merupakan serangkaian kegiatan pasca panen yang dikelola secara efektif dan efisien untuk menghasilkan nilai tambah dari hasil panen yang berkaitan dari desain, pelayanan, bahan baku, hingga distribusi. Lalu untuk bahan baku sendiri seperti apa sih bahan baku agroindustri itu? Adapun bahan baku dan sifat karakteristik bahan agroindustri, yang pertama itu adalah curah atau bulky. Yang kedua adalah mudah rusak atau perishable. Yang ketiga adalah musiman, seasonable. Yang keempat, kualitas yang sangat bervariatif. Adapun pengelolaan bahan agro terbagi menjadi dua. Minimal tuh ada dua nih guys. Yang pertama adalah sorting, yang kedua adalah grading, di mana sorting merupakan sortasi dari bahan-bahan agroindustri dan grading merupakan penggolongan atau leveling dalam bahan-bahan agroindustri yang berkualitas tentunya. Lalu apa hubungannya industri dengan perekonomian Indonesia? Yang seperti awal saya sebut bahwasanya kita bisa memajukan ekonomi Indonesia dari bidang agro ini. Tentu yang pertama adalah peran agroindustri, di mana peran agroindustri terhadap pengelolaan bisnis di bidang agro. Seperti kita lihat sekarang, mungkin banyak sayuran-sayuran organik di supermarket ataupun buah-buahan di supermarket, itu merupakan salah satu contoh bisnis di bidang agro. Yang kedua ada sistem agroindustri, di mana sistem ini berkaitan sekali dengan pengelolaan bahan baku, distribusi, juga nanti ada penggunaan lahan dan lain sebagainya, di mana komponen-komponen inilah yang menyatu menjadi agroindustri. Selanjutnya merupakan solusi ekonomi petani di Indonesia, karena gitu sebagaimana kita ketahui bahwasanya ekonomi petani di Indonesia masih di bawah garis rata-rata pendapatan warga lokal tentunya. Maka dari itu, keterikatan petani, industri dan juga bisnis agro merupakan adalah salah satu yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan agroindustri terhadap ekonomi. Yang ketiga, agroindustri dalam bisnis, di mana bahan baku merupakan kunci utama bisnis di bidang agro dapat berjalan. Karena apa? Karena salah satu keuntungan berbisnis di bidang agro ialah bahan baku yang terus-menerus ada. Namun perlu diingat bahwasanya leveling atau grading ini menjadi salah satu juga hal yang patut diperhatikan, karena tidak setiap musim atau tidak setiap tahun bahan baku ini tersedia. Selanjutnya agroindustri dalam bisnis juga kualitas dari bahan baku itu perlu diperhatikan,
karena itu merupakan salah satu kelemahannya. Kenapa? Karena kualitas tidak selalu sama, guys. Jadi ini menyulitkan pengusaha untuk berbisnis di bidang agro. Namun kita harus perhatikan bahwasanya petani-petani dapat kita ajak kerjasama dalam bisnis bidang agro ini. Selanjutnya ada juga tantangan pengembangan di bidang agroindustri. Yang pertama, industri yang jauh dari bahan baku. Seperti kita ketahui bahwasanya industri-industri sekarang berpusat di Pulau Jawa, padahal bahan-bahan agro juga banyak di pulau-pulau lain seperti di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, merupakan salah satu penghasil bahan baku yang cukup signifikan dalam hal kuantitas. Yang kedua, industri menempati lahan yang produktif, di mana banyak sekali industri yang menggunakan atau menggusur lahan-lahan produktif dari hasil pertanian untuk dijadikan bangunan industri. Yang ketiga, pendanaan bisnis yang sulit. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pendanaan bisnis ini merupakan hal yang sangat penting untuk memajukan bisnis di bidang agro. Yang keempat, infrastruktur yang kurang mendukung. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya infrastruktur banyak sekali terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu pengelolaannya yang sulit di daerah selain Pulau Jawa juga merupakan tantangan pengembangan bidang agroindustri. Yang terakhir atau yang kelima, kurangnya dukungan pemerintah terhadap bidang agro. Padahal di Indonesia sendiri banyak sekali pengolahan industri bidang agro yang belum terjamah oleh pemerintah. Dan juga tentunya penyediaan izin yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah. Steve Jobs pernah berkata, terkadang ketika berinovasi kamu membuat kesalahan. Cepat akui itu dan kembangkan itu menjadi sebuah inovasi yang lain. Maka dari itu penting sekali untuk kita semua pemuda Indonesia untuk selalu berinovasi. Yang pertama, teknologi merupakan peran penting dalam inovasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada dasarnya sekarang semua berbasis teknologi. Yang pertama adalah pengembangan pasar, di mana kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai pengembangan pasar kita. Kedua adalah pengembangan industri. Industri ini dapat sekali berkembang. Kita tahu bahwasanya kelemahan dari bidang agroindustri merupakan ketersediaan bahan baku yang belum terjamin atau belum terjamin kualitasnya. Maka dari itu lanjut kepada peran yang ketiga, yaitu diversifikasi produk, di mana kita dapat mengembangkan inovasi-inovasi produk dari teknologi. Selanjutnya ada juga pengembangan lahan. Karena teknologi yang semakin tinggi, maka pengelolaan lahan yang signifikan atau yang efisien dan efektif merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan. Selanjutnya ada juga teknologi sebagai infrastruktur penunjang inovasi, di mana kita ketahui bahwasanya inovasi-inovasi memerlukan teknologi sebagai infrastrukturnya. Bisa saja kita mengendalikan traktor dari handphone kita. Itu merupakan inovasi-inovasi teknologi yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan bidang agronya. Selanjutnya, kestabilan agroindustri, di mana kestabilan ini merupakan 65% merupakan bidang teknologi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan tidak adanya teknologi atau dengan tidak meleknya teknologi, tidak mengikuti perkembangan zaman, maka percayalah agroindustri akan tertinggal jauh walaupun itu selalu dibutuhkan. Selanjutnya adalah aspek bisnis, di mana aspek bisnis ini harus selalu mempengaruhi daripada kestabilan agroindustri berbasis profit tentunya. Selanjutnya ada juga keberlanjutan agroindustri, di mana kita harus menemukan solusi, membangun solusi itu. Yang kedua adalah agrikultur yang organik. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Yang keempat, biodiversity. Yang kelima, pengelolaan limbah yang baik. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.